Nope. Terlihat Bunga mendatangi negara Tang dan menemui Ningki di sana. Sesaat ia mengatakan kalau tujuan kedatangannya ingin mengetahui persyaratan yang dibuat oleh negara Tang mengenai perdamaian antara kedua negara mereka. Lalu Ningki berkata kalau negara Tang hanya meminta semua negara yang berada di bawah kendali Istana Siling diberikan kebebasan dalam bernegara dan tidak melakukan tekanan apapun terhadap mereka. Mendengarkan hal itu, Bunga mengatakan kepada Ningki kalau Istana Siling hanya memiliki satu persyaratan untuk mereka, yaitu meminta negara Tang untuk menghabisi nyawa Xiao Tian. Karena Xiao Tian merupakan anak penerus dari suku Mo, suku yang sangat dibenci oleh Istana Siling. Di lain sisi, terlihat kakek pemabuk tiba di gerbang negara Tang. Di sana ia membawa sebuah kereta dan berniat mengembalikan kereta itu kepada Ningki sesuai permintaan dari Hou Tian. Di lain tempat, para murid master yang menyadari kedatangannya merasa sangat terkejut dan ingin mengetahui maksud kedatangannya. Terlihat Junmo akan mewakili mereka untuk pergi ke sana. Singkatnya, Junmo menemui kakek pemabuk di negara Tang dan memintanya agar segera pergi meninggalkan negara Tang. Namun kakek pemabuk menolak untuk pergi dari sana karena saat ini ia hanya ingin bertemu dengan Ningki. Mendengarkan hal tersebut, Junmo langsung bersiap untuk menyerangnya. Namun tiba-tiba Ningki menemui mereka. Di sana ia meminta kakek pemabuk agar masuk ke dalam negara Tang untuk mengetahui apakah ia memiliki niat jahat atau tidak. Seperti yang kita tahu, negara Tang memiliki segel pelindung, yang dimana segel itu bisa mengetahui niat setiap orang yang masuk ke sana. Terlihat kakek pemabuk hanya tersenyum mendengarkan perkataan darinya, dan tiba-tiba ia menyerang Ningki di sana menggunakan kereta yang dibawanya. Dengan cepat, Junmo berusaha untuk membantu Ningki. Terlihat kakek pemabuk langsung pergi meninggalkan kereta itu di sana. Singkat cerita, Ningki bertemu dengan Xiao Tian untuk membahas mengenai masalah perjanjian antara mereka dan Istana Siling. Di sana Xiao Tian mengatakan kalau ia menganggap dirinya tidak pantas berada di negara Tang, mengingat kalau ia merupakan penerus dari suku Mo, dan ia juga tidak ada pilihan lain selain mengakhiri hidupnya sendiri. Karena hanya itu saja yang bisa membuat negara Tang berdamai dengan Istana Siling. Hal yang tak disangka pun terjadi. Terlihat Xiao Tian tiba-tiba melompat dari tempat tersebut dan tewas di sana. Ningki yang berusaha menyelamatkannya, namun tidak bisa. Singkatnya, Li Hu yang mengetahui kematian ibunya merasa sangat bersedih karena kedua orang tuanya kini telah tiada. Ia pun berjanji kepada mereka akan menjadi raja negara Tang yang baik dan tidak akan membuat mereka kecewa. Di lain sisi, terlihat Ningki mendatangi kediaman Putri Liu untuk menyampaikan kalau saat ini Xiao Tian telah tiada. Mendengarkan hal tersebut, Liu seketika merasa bersedih karena semua orang yang ia sayangi telah pergi meninggalkannya. Bahkan Xiao Tian, orang yang ia benci sekalipun juga telah tiada. Keesokan harinya, Putri Liu telah resmi dibebaskan dari hukumannya dan kembali untuk menjadi pendamping Raja Negara Tang. Dan kini, Putri Liu telah sadar kembali dan akan menemani Li Hu untuk mengatur negara Tang. Terlihat Mawar dan Ningki saling bertemu. Di sana Mawar ingin berpamitan kepadanya karena ia akan segera kembali ke negara Dahe. Sesaat Ningki dan Mawar teringat semua kenangan di saat mereka bersama.
Mawar yang merasa bersedih dengan berat hati meninggalkannya di sana dan memberikan hormat terakhir untuknya. Dan merasa kalau ada sesuatu yang aneh terjadi karena kakek pemabuk hanya mengantarkan keretanya saja tanpa membawa kuda hitam yang selalu berada di kereta tersebut. Ia pun berpikir kalau semuanya ini ada kaitannya dengan Sangsang, dan ia yakin kuda hitam itu berada dengan Sangsang. Di lain tempat, Hao Tian mendatangi istana Siling dan langsung disambut oleh pendeta kuil cahaya yang telah menunggunya di sana. Tak hanya mereka, Reki beserta pasukannya juga menemuinya dan memberikan hormat kepada Hao Tian yang telah kembali. Lalu Hao Tian mengatakan kepada semua yang ada di sana kalau saat ini ia berniat ingin kembali ke langit, tempat di mana seharusnya ia berada. Ia pun memberi perintah kepada Reki untuk mempersiapkan ritual tersebut. Singkat cerita, Ningki dan Liman menyadari kalau perdamaian antara negara Tang dan istana Siling hanyalah bersifat sementara. Karena saat ini, Hao Tian telah kembali dan berada di istana Siling. Ia meyakini kalau kemunculan kakek pemotong daging dan kakek pemabuk berkaitan dengannya. Namun ia belum bisa memastikan kebenaran tersebut. Maka dari itu, ia meminta Ningki untuk pergi ke istana Siling untuk mencari informasi yang berada di sana. Lalu Ningki mengatakan kalau saat ini ia tidak bisa pergi kemana-mana karena ia harus tetap menjaga negara Tang. Mendengarkan hal itu, Liman kembali mengatakan jika Ningki terus berada di negara Tang, maka semua masalah ini tidak akan bisa terselesaikan. Di malam hari, Ningki bermimpi bertemu dengan Sangsang, yang dimana mimpi itu membahas keberadaan kuda hitam saat ini. Terlihat, Sangsang mengatakan kalau kuda hitam tersebut berada di istana Siling. Dan jika ingin kuda itu kembali, hanya ada satu cara yang bisa dilakukan, yaitu Ningki harus mengambilnya sendiri. Sesaat Ningki terbangun dari tidurnya. Namun tiba-tiba ia melihat sebuah kotak di depannya. Ia pun membuka kotak tersebut dan ternyata kotak itu berisikan sisir yang biasa digunakan oleh Sangsang untuk merapikan rambutnya. Di hutan akademi, semua murid master sedang merencanakan sebuah misi untuk menghentikan tindakan Hao Tian yang saat ini Hao Tian sudah berada di istana Siling. Sedikit info, Hao Tian merupakan perwujudan dari Sangsang yang berubah menjadi Dewi Langit yang turun ke bumi. Ningki yang mengetahui kalau Sangsang berada di istana Siling berniat pergi ke sana untuk membawanya pulang. Setelah itu, Liman, Junmo, dan Xiao Su bertemu di sebuah tempat. Di sana Liman dan Junmo berencana meminjam pedang milik Liu Bai karena pedang milik Liu Bai yang merupakan terkuat yang sering dipinjam oleh master mereka. Mendengarkan itu, Xiao Su berniat menemui Liu Bai dan meminjam pedang tersebut. Namun, ia tidak hanya meminjam seperti biasa, melainkan berniat memasukkan pedang tersebut ke dalam tubuhnya. Awalnya tindakan Xiao Su dicegah oleh Liman karena bisa saja membahayakan nyawanya. Namun Xiao Su telah membulatkan tekadnya untuk melindungi negara Tang dengan nyawanya dan ia ikhlas melakukan hal tersebut. Singkat cerita, Xiao Su mendatangi Liu Bai. Di sana ia mengutarakan maksud kedatangannya yang hendak meminjam pedang, bukan hanya satu namun dua pedang yang hendak ia pinjam.
Liu Bei memperingatkannya kalau apa yang ia lakukan dapat membahayakan nyawanya. Namun Xiao Su sudah membulatkan tekadnya dan menerima segala konsekuensi yang ada. 请。一剑都接不住，就算如所以面对再强大的敌人，也敢于发射。让我告诉你，利剑不藏于枪。 Sebelum memasukkan pedang pertama ke dalam tubuh Xiao Su, Liu Bei berkata kalau pedang pertama yang ia masukkan menyebabkan Xiao Su tak dapat menggunakan kekuatannya lagi. Liu Bei langsung memasukkan pedang pertama ke tubuhnya. Setelah pedang pertama dimasukkan, kini ia sudah menjadi orang biasa yang tak memiliki kekuatan sama sekali. 你以达知命使你这样做，真的这是书院给您的信。你们要向 Dan setelah itu, Liu Bei memasukkan pedang kedua ke dalam tubuh Xiao Su. 剑魄。 Singkatnya, malam hari pun tiba. Reki dan seluruh pengawalnya menghampiri Chen Mo yang sudah cacat akibat kalah bertarung dengan Ningqi kemarin. Di sana Reki mengajak Chen Mo untuk menyembah Hao Tian karena Hao Tian merupakan Dewi Langit yang turun ke bumi untuk memimpin Istana Siling. Namun ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh Chen Mo karena ia tak ingin lagi ikut campur dalam urusan Istana Siling. Reki pun memaksanya dan bersikap kurang ajar kepada Chen Mo. Hal tersebut membuat Pipi menjadi marah dan hendak menyerang. Namun serangan Pipi dihadang oleh Jenderal Istana Siling yang membuat ia terlempar. Di saat mereka sedang bersih tegang, tiba-tiba Hao Tian mengurung Pipi dengan cahayanya sambil mengatakan kalau Pipi merupakan pria yang suci yang cocok dijadikan tumbal agar ia bisa kembali ke langit. Dan seketika Pipi langsung menghilang dari sana. 父亲，光明度明显。光明不灭。 Kini, Ningqi berhasil menyelinap masuk ke dalam Istana Siling dan menyamar menjadi juru masak di sana. Ia melakukan itu supaya bisa bertemu dengan Hao Tian yang ia yakini adalah Sangsang. Singkat cerita, Ningqi mulai memanjat tebing agar bisa sampai di Istana Siling di atas gunung. Ia pun secara perlahan mulai mendaki di sana. Sangsang yang saat ini telah menjadi bayang-bayang atau bisa dikatakan sebuah roh, merasa sangat senang karena Ningqi saat ini sedang mencarinya. Kalau kalian lupa, Mimin kembali jelaskan kalau Hao Tian adalah Sangsang dan Sangsang adalah Hao Tian. Bisa dikatakan Hao Tian ini merupakan bentuk dari Sangsang yang telah berubah karena telah menjadi Dewi Langit. Dan Sangsang di sana hanyalah sebuah roh yang bergentayangan yang tinggal di tubuh Hao Tian.